menceritakan karakter di sinetron ini apa dan tokoh seperti apa gitu. Ya, kalau untuk karakter masing-masing sebenarnya nggak banyak karakter yang bisa diceritain karena emang karakter dari setiap orang yang ada, setiap karakter yang ada di video sinetron ini pun masih ada sangkut paut sama kehidupan keseharian kita gitu loh. Masih banyak banget hal-hal kemiripan antara para karakter. Jadi sebenarnya nggak banyak, mungkin lebih perbedaan dari karakter yang kita hidupi dan karakter yang sudah hidup. Misalnya kayak karakter perbedaan dari karakter yang gua Sakti dan juga gua pribadi, mungkin bedanya adalah gua di sini harus lebih ngelit apapun masalahnya dan harus lebih wise gitu. Tidak pernah menjadi santri, gimana Kak Senja? Jadi santri itu menurut gue pribadi pengalaman yang sangat luar biasa ya, karena di sini gue memang berbeda agama dengan yang gue berani kan. Kalau santri kan muslim ya, kalau gue di sini ya begitulah ya. ya udah jadinya benar-benar tantangan banget, dan gue banyak ngeliat dari Abizar juga karena dia udah pernah yang namanya menjalani kehidupan pesantren. Benar-benar gesturnya, cara dia bicara, gue juga benar-benar banyak terima kasih sama dia. Apa aja sih yang diajarin sama Abizar buat Apa tadi Om? Ya pokoknya gitu deh, gesturnya sih. Maksudnya kan kalau santri kan ya harus ya gitu, harus sopan gitu kan, agak-agak gimana gitu, sopan gitu, assalamualaikum gitu, harus ramah, harus mencontohkan yang baik dan benar pada masyarakat, betul tidak? Betul dong. Abizar sendiri jadi flashback nggak sih pas Iya, jadi flashback banget sih karena emang juga banyak hal-hal yang ngingetin untuk merecall back memori gue saat gue lagi pesantren. Jadi kayak kemarin contoh pun hal kecilnya dari set dari orang tim art pun bingung kan, bahkan Mas Alim pun nanya, ini waktu di pesantren tuh feedingnya gimana, makannya gimana. Terus dia bilang, oh ya waktu itu kita prasmanan, kita makan bareng-bareng, piringnya ya piring besi kayak gini. Jadi itu lumayan merecall momen-momen di satu pesantren. Yasmin sendiri mungkin jadi coba tantangan nggak sih syuting selama syuting tuh memakai hijab mungkin, dan mungkin ini proyek pertama Yasmin pakai hijab atau sebelumnya udah pernah? Ya, ini project pertama aku pakai hijab. Ya kalau dipakai hijab sih it's already kayak dipakai semua orang kostum, that's their task. Tapi mungkin menurut aku kayak masih belum terbiasa gitu, di sininya agak kencang, terus kayak bikin lumayan budak ya ternyata. Tantangan buat aku yang kayak aku bilang di depan tadi sih, like to have a conversation with somebody. Biasanya kan kita harus eye contact, tapi di sini kayak nggak boleh terlalu banyak eye contact sama lawan jenis, and like you have to look polite and be polite. Betul. Dan komentar ke case yang lain melihat Yasmin memakai hijab mungkin seperti apa? Wah, ada cerita lucu sebenarnya. Nah, mungkin perlu Jadi diceritain. waktu kita lagi reading day kedua, day pertama ya kita masih menjadi karakter masing-masing gitu. Tapi di saat day kedua Mas Alif udah ngomong, coba dong kita mulai terapin gimana nanti yang bakal ada. Kebiasaan yang ada. Ya, yang perempuan pakai hijab, yang laki-laki pun sama aja gitu. Jadi Pakai hijab juga bukan? Iya, Pakai hijab, sorry. ya, nah gitu. Jadi gue datang sedikit telat, gue masuk ke dalam ruang reading, terus tiba-tiba ada orang keluar pakai hijab, gue nggak tahu itu siapa. Terus gue bilang, ini cantik sekali gitu. Ternyata itu Yasmin, padahal kita pun udah pernah lihat sebelumnya kayak oke, Yasmin ini cuma di saat Yasmin memakai hijab ya oke, kita bisa lihat itu Alifah. Dan itu benar-benar beda banget lah, kayak luar biasa pokoknya. Ini aja cantik, kalau pakai hijab lebih cantik banget. Itu maksudnya. Masa sih? Itu maksudnya. Wih banget. Iya dong. Kayaknya kalau ngeliat kayak sekarang aja kan saling bercanda gitu, mungkin selama di lokasi juga kayaknya nggak ada kesulitan untuk membangun chemistry kayaknya ya, berempat ini ya. Kalau membangun chemistry sih buat kita sendiri sih bener-bener hampir gimana ya, nggak terlalu keras bangun chemistry karena kita dari awal reading tuh udah dapat banget. Yang susah itu lebih ke skenario dan itunya ya Bi ya. Apanya itu? Wingman dong. Iya, kalau karakter sih kita udah dapat banget, insya Allah dapat banget. Jan sendiri gimana? Apa untuk chemistry? Dari awal beberapa hari reading, gue pun sama Abi sama Bobby kayak kita ngobrol kayak gimana menurut lo dengan reading hari ini aman nggak, dengan reading segini hari aman nggak? Terus kayak gue bilang ya gue sih deg-degan ya, tapi dia bilang kita chemistry udah dapet kok, jadi kayak pede. Terus pas di mulai syuting juga kita sama-sama ngebuka, jadi effortless banget untuk chemistry karena kita secara bercanda, secara ngobrol apapun semuanya nyaman dan enak.
jadi sangat kooperatif juga sih, kerja sama enak banget, kerja sama orang-orang ini enak banget ya. Fake love. Sama dari Yang mana ini? Oke, ini penting sih pesan-pesan dari video sinetron ini bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Gak cuma kita ngelihat dari orang yang baik ataupun karena gini, konotasi kesempatan kedua itu banyak orang yang mikir bahwa kerana yang jelek kayak misalnya orang-orang yang yang misalnya keluar dari penjara kayak kita ini dan itu mereka dapat kesempatan untuk punya kesempatan kedua itu mereka bisa dikasih gitu. Mas kan di sini itu enggak gitu. Di sini memperlihatkan bahwa pesan yang kita kasih adalah kesempatan kedua itu berlaku untuk siapa aja. Bukan cuma kriminal, bukan cuma tentang orang baik, orang alim, ahli agama, pemuka agama, enggak. Semuanya berhak punya kesempatan kedua. Gitu. Dan ini yang mau kita sampaikan semua orang bahwa kita harus berpikir positif, bahwa kita nggak bisa melihat seseorang cuma dari luarnya saja. Karena Tuhan pun tidak menghakimi orang hanya dari keadaan luar, bahwa Tuhan pun menghakimi kita juga dalam keadaan hati. Gitu. Jadi nggak pernah ada yang tahu kondisi seseorang. That's why kesempatan kedua itu penting untuk semuanya. boleh beri tepuk tangan. Ya dong, jangan dong. Hey. Tapi kalian sendiri ada hal baik dari sinetron ini yang aku tahu kehidupan Aci gimana? Banyak sih, banyak. Lalu gimana Chan? Kalau saya pribadi di sini ngajarin saya lagi untuk lebih peka terhadap sesama, karena tadi saya sebelum masuk project ini saya lumayan cuek orangnya, terus ketemu sama mereka ini saya jadi belajar untuk lebih peka lagi terhadap sekeliling saya. Kalau orangnya baik-baik banget sih Alan. Kalau buat gue sendiri sih di sini gue karena kalau gue pribadi sebelum masuk project ini tuh gue memang slengan gitu, ngomongin apa adanya, ngomong apalah. Tapi kalau di sini gue abis project ini gue benar-benar agak sopan, agak lebih behave gitu, santai gitu, permisi. Maksudnya lebih sopan lah kalau abis dari project ini. Gitu. Sama sih, they're like amazing people. Terus mereka juga bikin proses syutingnya nyaman, dan selama membangun chemistry tadi mungkin gampang membangun chemistry karena kita tuh nggak ada tembok sama sekali gitu, like we were so open with each other, dan kayak nggak ada hard partnya aja untuk connect to one another. Dan bisa dilihat juga secara kebersamaan yang kita dapetin di set dan di luar set juga itu bisa menjadi sebuah kebanggaan yang kita bawa ke dalam rumah masing-masing di saat kita sudah tidak bertemu, bahwa rata-rata kebersamaan kita terakhir kemarin waktu lagi syuting itu kebawa banget sampai rumah, jadi kita pengen terus bareng sampai kita bisa menghargai satu sama lain, bahkan bukan sama kita doang tapi dengan keluarga kita, dengan kita jadi akhirnya bisa menghargai perasaan satu sama lain, bahwa hati ke hati itu penting. Boleh